Halo, selamat datang. Selamat bergabung di pelatihan jurnalisme online, memperkuat karya jurnalistik dengan penggunaan data di era digital. IPPMN, Indonesia's First Online Journalism Training, 10 sesi setiap Rabu, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hari ini, Rabu 18 Maret, sesi terakhir pelatihan ini. Sesi ini berisi dua hal, dua bagian. Pertama, lanjutan materi sosmed marketing, dan kedua, kesimpulan dari Mas Heru Margianto selaku pengajar utama di pelatihan ini. Bagian kesimpulan itu yang sudah dituliskan dan disiapkan oleh Mas Heru akan dibawakan di akhir nanti. Jadi marilah kita kelarkan dulu sesi 10 ini dengan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Mbak Denok Pratiwi. Di sebelah saya sudah hadir Mbak Denok dari change.org. Selamat siang, bagaimana Mbak? Halo Mas Kotar, selamat siang. Selamat siang ya. Terima Iya. kasih sudah datang kembali. Ini yang kedua kalinya ya. Belum ada guru yang datang dua kali di sini. Oh gitu. Gitu. Bagi yang belum pernah kenalan, kenalanlah dengan Mbak Denok di sini. Silakan tanya-tanya nanti pada saatnya tiba. Baiklah, kita langsung aja ke presentasi Mbak Denok ya. Nah, Oke. yang belum kenal Mbak Denok bisa dilihat di sini. Sudah ya, sudah bisa lihat dari change.org. Beliau adalah lulusan ilmu komunikasi UGM pada 2012 dan berikutnya bekerja di Jakarta Post dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sehingga saat ini dia ahli sosial Wah, media. ahli banget. Oke, kita mulai langsung ke sosial media best practices. Silakan, Mbak. Oke. Halo semua. Jadi hari ini kita akan lebih membedah soal tips dan trik dari sosial media itu sendiri. Jadi lebih ke best practices-nya ya. Kita mulai aja langsung. Ini yang pertama adalah Facebook. Jadi teman-teman kalau suka posting di Facebook nih jangan terlalu panjang gitu. Jadi paling tidak cuma 80-140 karakter. Jadi kalau misalnya terlalu panjang, biasanya akan terlihat di bawahnya see more gitu. Nah, itu tuh akan membuat orang untuk malas Oke. mengklik. Gitu. Nah, jangan Nah, sampai ada Seymour ya. dan juga Facebook biasanya lebih suka menaikkan post-post yang pendek, tapi punya eh, apa media penunjang lain seperti foto gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya mau menulis yang panjang nggak apa-apa. Kalau misalnya harus gitu ya, tapi kalimatnya pendek-pendek untuk membuat user tetap engage sama post kita gitu. Atau ditulis di notes ya, bisa nggak? Ya bisa di notes. Cuma gini, biasanya karakter orang yang membaca di media digital itu agak berbeda dengan membaca di apa media-media konvensional. Jadi orang cenderung lebih suka membaca di digital itu yang pendek-pendek. Jadi paling Baik. tidak dalam satu kalimat ada 8 sampai 10 kata aja gitu. Nah, terus ini ada post engagement. Jadi setelah post kita apa lagi nih gitu. Yang pertama adalah kita harus kreatif dan membagi hanya konten-konten yang bertone positif gitu. Karena user di sosial media cenderung lebih suka untuk likes atau share sesuatu yang positif ketimbang yang negatif bentuknya kritik dan sebagainya gitu. Mm-mm. Kemudian untuk komen boleh nih teman-teman untuk mengajak apa teman-teman di sosial medianya untuk komen di post itu. Karena semakin banyak komen yang ada di post itu, semakin juga Facebook akan menaikkan post itu ke atas beranda gitu. Mm-mm. Tapi jangan meminta likes atau share di dalam post. Misalnya ada post gini, abis menulis gitu, likes ya atau share ya gitu. Biasanya keyword tersebut membuat algoritma Facebook itu turun ke bawah lagi gitu. Mm. Jadi postnya akan susah untuk dilihat orang gitu. Nggak seperti yang kemarin dibilang saya sampaikan juga soal likes bait itu agak kurang bekerja di Facebook. Kemudian untuk ini dia. Ini adalah Facebook Insight yang bisa teman-teman lihat kalau punya page. Jadi ini Facebook ini cuma untuk page saja, nggak bisa untuk akun personal. Jadi kalau punya page kita masuk ke page Insight.
Dan kita lihat di sini, ini ada people reach, ini adalah berapa banyak orang yang membaca post kita. Ini di sini ada 5.000-an lebih gitu. Terus kita bisa lihat jumlah likes-nya, terus juga share-nya berapa, dan ada negatif feedback gak? Negatif feedback itu misalnya kalau post kita di-hide sama orang gitu. Nah, dari sini dari data statistik ini kita bisa menentukan apakah post ini bisa kita boost atau kita promote lagi atau tidak. Biasanya yang kita boost adalah yang dapat angka bagus. Kalau angkanya rendah, biasanya kita agak reluctant buat ngeboost gitu. Justru sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya di insight ini ternyata angka-angka ini kecil, baru kita pakai boost, bukan begitu? Sayang banget soalnya mungkin kita bisa eksperimen lagi membuat post yang lebih banyak di likes atau share gitu. Karena kalau engage kita rendah, biasanya ada sesuatu yang salah nih dengan post ini. Apakah kurang menarik Oh, begitu. atau kurang membuat orang untuk engage gitu. Jadi kita bisa eksperimen dengan posting sesuatu yang lain dan ketika hasilnya bagus, baru kita bisa boost di sini. Gitu. Berapa lama kita baru bisa putuskan untuk mengulang misalnya desainnya ini, bentuk tulisannya kah, supaya lebih banyak di likes atau dinikmati orang? Sehari karena arus di sosial media itu cepat banget ya, apalagi di Facebook dan Twitter. Jadi dalam sehari aja kita sudah bisa melihat angka ini gitu. Ini nggak lama kok. Mungkin sehari 2 hari teman-teman bisa memutuskan apakah akan membuat post yang baru atau bisa langsung ngeboost gitu. Untuk contoh ini Mbak, ini adalah tayangan kedua atau yang pertama langsung disukai segini banyak orang? Yang kedua. Jadi Yang kedua. ini adalah eksperimen saya yang kedua. Yang pertama saya cukup pendek, terus ada link petisi di situ, tapi angka engage-nya rendah. Terus saya masukkan juga, saya coba bercerita di sini agak panjang, tapi teman-teman bisa lihat ini kalimatnya pendek-pendek ya, gitu. Dan saya masukkan juga link berita, gitu. Biasanya setiap saya post link berita, engage-nya lumayan besar gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya di negara lain, kemarin kita konsultasi dengan Australia dan USA, biasanya kalau link ada 2, engagement-nya rendah gitu. Tapi khusus di Indonesia mungkin orang lebih suka berita-berita gitu. Oh gitu. Jadi Baik, masukkan juga link berita yang relate sama post itu gitu. Jadi satu mungkin pilihan terbaik ya. Iya. Nggak usah banyak-banyak ya. Terus timing, kalau teman-teman sudah coba social media analytics yang kemarin saya suggest, di situ ada timing suggestion. Biasanya tergantung harinya. Kalau hari biasa weekdays itu timingnya pagi, subuh, terus jam 10 siang, jam 10 pagi, terus jam 4-5 sore ketika orang baru pulang kerja, dan malam jam 8 gitu. Itu adalah peak time untuk posting di sosial media. Di mana aja? Facebook dan Twitter atau? Gitu. Terus kalau weekend biasanya di Indonesia sendiri tidak terlalu banyak malah gitu. Orang cenderung nggak membuka, mereka mungkin posting tapi nggak scrolling down gitu, posting-posting. Jadi mungkin engagementnya agak rendah. Jadi yang paling hari yang paling bagus sebenarnya Kamis dan Jumat gitu kalau mau posting sesuatu biar bisa di engage banyak orang. Nah, terus untuk bahasanya, biasanya kalau teman-teman ingin dapat partisipasi yang lebih luas dari user, dari netizennya, masukkan kata tanya seperti di mana, atau kapan, atau haruskah, gimana seharusnya gitu. Jadi untuk membuat user berpartisipasi. Tapi anehnya khusus untuk kata why, kenapa gitu. Ketika kita posting sesuatu yang meminta penjelasan dari publik gitu. Ini agak rendah ininya. Why, kata why itu berbeda dari kata tanya lainnya. Oh gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kan kita biasanya menggunakan kata tanya untuk
mengajak orang berpartisipasi gitu. Nah, Ini Y justru rendah ya. justru rendah, tapi kalau yang kata-kata tanya di yang lainnya tinggi. Contoh nih Mbak ya, kalau misalnya kita mau membuat status baru tentang lanjutan persoalan DPRD dan gubernur, nah itu bagaimana menempatkan where, when, would, should itu di ujungnya gitu apa? Di ujungnya, biasanya kalau Gitu, gitu. Kita harus apa ini gitu kira-kira? mau ngapain lagi nih, harusnya seperti apa gitu. Hmm. Jadi orang juga pengen share opininya di sosial media dan kita harus sediakan ruang untuk itu. Biasanya kalimat tanya itu kita letakkan di ujung paragraf Statement post ya. setelah statement. Ini tagging. Nah nih. Nah, tagging, jangan lupa kalau teman-teman misalnya mau post sesuatu, misal tentang lingkungan atau tentang politik, jangan lupa untuk tag influencer atau orang yang banyak followersnya, karena itu berpengaruh juga pada naik atau tidaknya post kita di beranda orang lain gitu. Semakin kita tag banyak orang, semakin bagus gitu. Itu berarti kita engage dengan banyak orang, meskipun kita sebenarnya nggak kenal orang itu nggak apa-apa, kita tag aja gitu. Tapi kalau misalnya share, bedanya apa? Misalnya saya share, saya tadi ikutan ini ya, ikutan sebentar kita kembali langsung aja ini supaya nggak lupa. Ini di sini ikutan ini ya, saya mau share ini. Share dan tag itu akibatnya atau bedanya apa? Tagging itu ada di dalam post gini Mas. Misalnya di sini kita sisipkan inisial tentang RUU Pilkada ya. Ah, Eh, kita tag tag aja @DPR. Tapi kalau DPRD nggak punya Facebook, jadi misalnya atau Presiden Jokowi nih @Joko Widodo gitu. baik ya. Itu taggingnya, jadi post kita akan naik ke atas gitu. Tapi kadang-kadang Facebook mungkin marah ya dan Facebook, algoritma Facebook sangat ini banget, suka banget kalau kita posting yang tagging seseorang gitu. Cuma mungkin apa kita perlu komunikasikan aja dengan orang yang kita tag. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa. Biasanya nggak akan banyak masalah kok gitu. baik. Ini ya yang kedua ini. Ini yang penting juga. Jadi kalau teman-teman tahu apps Hootsuite, Hootsuite untuk posting berjadwal. Nah, ternyata Facebook itu sendiri agak kurang suka dengan third party yang posting sesuatu di Facebook gitu. Jadi kalau kita post harus langsung ke Facebook. Jadi kita nggak usah posting melalui, kan kalau misalnya dari sosial media strategi sendiri kan banyak yang memegang banyak akun gitu ya. Nah, mereka biasanya pakai Hootsuite ini untuk posting berjadwal gitu. Misalnya Mas Patar posting PPMN hari ini apa aja gitu. Terus tuh untuk besoknya Mas Patar sudah menyiapkan lagi gitu. Nah, biasanya pakai Hootsuite ini berguna banget. Tapi ternyata di Facebook sendiri agak kurang suka gitu. Jadi biasanya kalau yang pakai third party ini seperti Hootsuite postingnya jarang yang appear di beranda orang lain gitu. Tapi kalau di Twitter justru sering dipakai ya. Iya, ada Pada, Twitter, tapi Facebook gitu ya. tapi Facebook tidak usah ya. Ya, kalau Mereka tidak suka. Twitter belum ada algoritma seperti itu, tapi untuk khusus untuk Facebook sebaiknya jangan pakai third party ini. Nah, ini Mbak. Nah, scheduling, kalau teman-teman mau buat schedule post, nggak usah pakai third party, kita bisa langsung aja. Di sini ada schedule. Schedule ini Mm-mm. Jadi kita bisa, kan tadi timing kita post pada saat jam-jam yang peak time gitu ya. hmm. Nah, kita bisa atur itu waktunya gitu. Oh gitu. Third party nggak boleh, tapi ada fungsi third party yang Facebook punya sendiri ya. Oh, menarik juga. Memang nih Facebook agak-agak selfish sedikit. Oke. Berikutnya, nah mempromosikannya ini. Nah, ini yang berbayar ya. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman baru buat Facebook atau belum banyak
friends atau jaringannya, teman-teman bisa pakai promoting post ini untuk menyebarluaskan tulisan gitu. Ini biasanya banyak dipakai oleh produk-produk komersil, tapi juga nggak menutup kemungkinan kita juga memakai feature ini dari Facebook karena hasilnya keren banget. Bahkan kalau tahu Wigo, situs travel gitu ya, itu dalam setahun mereka dapat 1 jutaan user itu dari promoting post seperti ini gitu. Nah, ini berbayar tentu, tapi tidak begitu mahal dibanding dengan iklan-iklan seperti di Google atau advertising lainnya gitu. Kita bisa setting juga target audiens kita, misalnya dari gendernya, apakah perempuan atau laki atau keduanya, juga umurnya atau kotanya dan sebagainya itu kita bisa setting. Itu mempengaruhi harga. Jadi semakin sedikit target yang kita sasar semakin murah gitu. Kalau tulisan mungkin targetnya teman-teman kali barangkali ya. Atau Justru kalau tulisan sebaiknya targetnya ada soal usia kan. Bisa dimainkan di usia sih. Gitu. Nah ini menggunakan foto dan grafik dan mungkin video ya. Mungkin lebih banyak diperhatikan orang Ini daripada ada, tidak. ya ada hasilnya juga, ada hasil eksperimennya juga. Ini kita eksperimen di Change. Jadi dari 25.000 users kita teliti waktu itu, ternyata paling suka nih posting-posting yang banyak gambarnya. Kita bisa posting multiple image di Facebook. Jadi semakin banyak foto-fotonya itu semakin tinggi orang untuk akan nge-like, kemungkinan orang akan nge-like post itu gitu. Jadi teman-teman jangan menahan-nahan diri nih untuk mau post foto karena ternyata banyak orang yang lebih suka lihat foto-foto ketimbang hanya tulisan aja gitu. Itu caranya multiple images langsung aja di situ ya. Ini lebih dari satu. Oke, ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Twitter gitu, Mbak. Apa mungkin ada cara yang berbeda atau taktik yang berbeda dibanding Ada yang Facebook? beberapa yang berbeda, ada yang juga beberapa yang sama. Misalnya kalau panjang tentu juga semakin pendek semakin bagus. Kalau misalnya teman-teman mau posting sesuatu yang panjang, pakai image aja. Jadi kita masukkan teks ke dalam bentuk image. Gitu, kita posting image-nya. Jadi orang bisa membaca dalam bentuk image gitu. Terus jangan lupa untuk menyisihkan ruangan paling enggak 5 untuk RT atau untuk balas komen juga gitu. Jadi semakin pendek sih semakin bagus gitu. Terus juga link di sini kita bisa pakai Bitly. Bitly ini penting banget kalau misalnya kita posting link agar orang nggak males bacanya gitu loh mas. Jadi biasanya short link itu bit.ly/save water atau apa untuk topik-topik tertentu gitu. Jadi orang bisa ingat, kalau tulisan ini kayak gini nih, agar bisa link itu disebarluaskan lagi oleh user yang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah pesan yang agak panjang ya, kita masukkan ke sini, tetapi jangan lupa short message-nya itu memang benar-benar menarik perhatian gitu ya, baru Kalau misalnya ada linknya, kalau kan soalnya sosial media ini kan untuk menyebarkan tulisan. Jadi teman-teman habis posting sesuatu di blog misalnya, short linknya itu bisa dimasukkan ke Twitter gitu. baik. Nah, engagement-nya bagaimana kalau di Twitter, Mbak? Engagement-nya ini ternyata user di Twitter sama Facebook itu beda. Jadi user di Twitter tuh lebih senang sesuatu yang kreatif, jokes, meme, atau main hashtag. Jadi semakin kreatif semakin bagus gitu. Misalnya kalau teman-teman mau buat tulisan soal budget atau Haji Lulung. Kita bisa masukkan tulisan yang serius gitu. Tapi jangan lupa masukkan sesuatu yang funny, yang membuat orang tertarik gitu. Bisa kita masukkan meme-nya atau masukkan hashtag
hashtag Save Haji Lulung yang jadi trending topik waktu itu gitu. Kita maininnya di situ. Juga ini sama soal question, kalau mau cari respon dari user, kita taruh aja kata tanyanya di akhir, jangan di awal-awal gitu atau di tengah gitu. Timingnya kurang lebih sama, tapi kalau di Twitter ternyata paling tinggi itu di hari Senin dan Selasa. Jadi kalau Facebook itu Kamis dan Jumat, kalau Twitter itu Senin dan Selasa gitu. Dan jangan takut juga untuk mempost sesuatu yang sudah pernah dipost sebelumnya dan dapat engagement yang tinggi dari user. Karena ada juga user-user yang belum membaca tweet kita. Jadi kalau kita repost sesuatu yang sudah kita ini apa yang dapat banyak retweet atau reply, nggak apa-apa gitu. Jangan takut untuk mengulang gitu. Nah sebenarnya ini ada aturan-aturan Twitter lainnya aku masukkan dalam link, nanti bisa di-share, teman-teman bisa buka sendiri ya soal data, karena terus berubah-ubah sih kalau algoritma Twitter dan Facebook ini, jadi harus sering update gitu. Ini Pak Denok, kalau tadi untuk Facebook dan Twitter kan timingnya berbeda gitu ya. Kalau Facebook itu Kamis Jumat, kalau Twitter itu Senin Selasa. Nah ini apakah riset ini berdasarkan market Amerika atau dunia atau Indonesia? Ini Indonesia. Indonesia ya? Oh baiklah, mungkin Jumat tadi setelah sholat Jumat gitu barangkali ya, karena itu atau gimana? Iya, tapi kalau Twitter itu karena Twitter tuh lebih mudah orang lihatnya ketimbang Facebook, karena Facebook kan harus loadingnya tuh lama gitu ya. Kalau kita di mobile itu kerasa banget, kalau pakai Twitter tuh enak banget, tinggal scroll down cepat. Jadi orang di antara busy time-nya dia masih sempat buka Twitter, tapi kalau Facebook mungkin tunggu agak slow-slow gitu waktunya, mungkin habis sholat Jumat gitu-gitu. Menjelang weekend baru ya Facebook. Oke. Nah, terus ada replies dan mention. Jadi Twitter sendiri punya satu formula. Jadi kalau kita mau reply orang, tapi kita mau cuma orang itu aja yang baca, nggak semuanya, kita bisa langsung aja pakai add patar gitu. Tapi kalau kita misalnya mau reply itu dibaca oleh semua orang, maksudnya semua orang bisa lihat itu di tampilannya di newsfeed mereka, pakai titik di depan add ini. Jadi pas reply titik add patar bla 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 gitu. Itu hanya untuk orang yang kita tuju. Oh enggak, untuk semua. Ini pakai titik itu untuk semua. Untuk semua. Oke. Tapi kalau nggak pakai titik, cuma orang itu aja yang bisa baca gitu. Ini nggak banyak orang yang tahu, jadi agak ini sih miss mereka di situ gitu. Ya, tidak banyak digunakan ya, karena nggak tahu kan. Nah ini tanda ini Mbak, quotes ini. Itu biasanya kalau kita reply kan udah muncul otomatis ya quote-nya gitu. Kita tinggal tambahin titik di sini. Oh. Kalau misalnya mau dilihat oleh banyak orang gitu. Oke. Kalau misalnya quotes ini kan kadang-kadang bisa kita buang ya, untuk Bisa. agar tempatnya cukup. Iya bisa. Iya. Nggak ada masalah. Nah hashtag itu bedanya apa ya dengan tadi mention itu? Kalau hashtag itu kan dia untuk mengumpulkan keyword tertentu. Jadi kalau kita search di Twitter hashtag Save KPK, semua post yang menggunakan hashtag Save KPK akan muncul di situ. Itu gunanya apa? Untuk mengukur post itu, mengukur trending topik, mengukur banyaknya orang yang berpartisipasi dalam pembicaraan itu. Hashtag itu seperti topik pembicaraan gitu. Gitu tuh. Tapi untuk membuat hashtag ini sendiri kita ada beberapa strateginya. Pertama, biasanya hashtag itu ditaruh di akhir-akhir. Kemudian bisa juga untuk mempromosikan event. Misalnya PPMN mau buat pelatihan berikutnya nih, pakai aja hashtag IPPMN keberapa gitu. Itu nanti semua orang yang pengen tahu soal IPPMN bisa langsung search pakai hashtag itu gitu. Terus ini tadi biar post kita ketika orang mencari hashtag apa, hashtag tertentu Save KPK, post kita akan muncul di situ.
Jadi orang lain bisa baca tweet kita gitu. Hmm. Untuk mempromosikan post kita sendiri sih. Terus juga gunakan hashtag yang sebelumnya udah terkenal. Makanya Save KPK yang sekarang masih mempergunakan hashtag Save KPK untuk melanjutkan yang kemarin gitu karena masih relevan hashtagnya. Hmm. Terus buat agar mudah diingat orang. Huruf kapital di depan setiap kata paling tidak 2 atau 3 paling banyak 3 kata gitu. Gitu. Hindari penggunaan nomor karena itu agak susah diingat. Oke. Ini ada yang sekaligus aja ya karena sudah jam 12.26. Silakan bertanya. Sudah ada pertanyaan dari Okta. Dia bilang apakah yang mention di awal tweet itu searchable? Maksudnya? Maksudnya Okta gimana? Nah, sambil menunggu Okta bertanya lagi, ini when setting up a new hashtag ini Mbak uh, listed, maksudnya apa ya? Kita harus lihat dulu ada kan list hashtag sebelumnya yang sudah pernah digunakan orang. Kita bisa search aja misalnya hashtag IPPMN apakah sudah digunakan. Kalau misalnya itu berhubungan kita bisa pakai, tapi kalau misalnya nggak berhubungan kita bisa buat hashtag yang baru gitu, yang relate sama topik kita gitu. Bikin hashtag terus satu kata awal sudah keluar itu beberapa yang pernah dipakai, bukan kita ya, dipakai semua orang. Semua orang. Ya. Gitu. Jadi kita pilih aja di antara satunya. Iya. Ini yang ini Archivis. Apa? alphanumeric apa itu artinya? Tadi alfabet yang seperti A B C D E gitu. Jangan pakai yang kayak aneh-aneh bentuknya gitu. Terus Baiklah. archivis ini untuk melihat apakah hashtag kita banyak dipergunakan orang atau tidak. Jadi untuk sharing sosial media spreadnya gitu gimana. Apakah hashtag kita banyak dipakai atau sukses atau tidak. Kalau misalnya tidak, kita bisa mempergunakan hashtag yang lain gitu. Oh, itu gimana lihatnya? Ini misalnya aja waktu pilkada langsung, dukung pilkada langsung kan banyak hashtagnya ada hashtag dukung pilkada langsung, ada hashtag save pilkada langsung, hashtag apalagi gitu banyak gitu. Ternyata lewat archivis kita analisis yang paling banyak digunakan orang adalah dukung pilkada langsung. Maka kita konsisten pakai itu terus sampai akhir kampanye kita gitu. Kita pakai itu terus konsisten gitu. Gitu. Seperti ini juga anti korupsi banyak sekali ya, Save KPK, anti korupsi. Saya KPK, aku KPK banyak gitu. Nah, itu betul itu bisa dihitung di archivis ini. Nah, ternyata yang paling banyak digunakan adalah Save KPK. Jadi kita lebih pilih untuk posting hashtag itu ketimbang hashtag yang lain gitu kan. Kalau kita ingin mempromosikan suatu new hashtag gitu ya, kita ingin semua orang memakainya dan populer gitu. Itu bagaimana caranya? Kita terus konsisten postingnya gitu, jangan berhenti gitu. Paling untuk awal-awal kita harus posting minimal 10 post sehari gitu. Repeat terus. Jangan lupa mention ke public figure atau influencer yang banyak followersnya di Twitter gitu. Meskipun yang sama ya. Meskipun sama. Oke, ini Mbak dari Okta sudah ada. Apabila kita mau monitor conversation melalui fungsi search di Twitter, apakah orang yang me-tweet dengan gaya pater lorem ipsum, apa itu? Bisa dilihat karena tadi Mbak bilang kalau dengan gaya itu orang lain tak bisa melihat tweets tersebut kecuali di-mention. Iya, nggak bisa. Karena ini harus pakai titik untuk bisa dilihat orang. Tapi ini coba aku cek lagi. Kalau waktu itu awal-awal aku pernah reply orang, reply Melanie Subono waktu itu, tapi aku nggak pakai titik. Ternyata aku lihat kok nggak ada yang retweet atau reply lagi. Biasanya tuh kalau kita reply public figure, biasanya kita dapat engagement dari user lain misalnya atau retweet kah atau reply gitu. Tapi ini nggak ada sama sekali. Ternyata aku search ada ketemu, tapi aku curiga nih jangan-jangan nggak bisa dilihat oleh orang lain. Terus aku search pakai akunku yang lain ternyata nggak kelihatan. Kalau sekarang itu sekitar 2013. Jadi mungkin kalau sekarang search ini aku cek lagi,
tapi biasanya nggak bisa dilihat oleh orang lain gitu. Kalau nggak pakai titik, ini harus ada titiknya gitu. Titik lah, dikasih titik di depannya Oh, supaya ini ya, betul. supaya dibaca orang lain selain orang yang kita mention. Mm. Images ini Mas di Twitter masih? Ya, sama ini tadi yang aku bilang misalnya kalau apa posting sesuatu yang agak panjang kita butuh itu masuk ke Twitter, kita bisa mempergunakan image. Pokoknya image ini sangat disukai oleh sosial media karena ternyata perputarannya sangat cepat, terus banyak di-share orang, banyak di-like, banyak di-komen gitu. Jadi jangan ragu buat pakai image gitu. Kalau kita pakai image bikin sendiri atau image yang sudah populer di Google atau image yang sudah populer di sosial media itu ada resiko-resikonya atau Enggak sih biasanya kalau udah dilempar di internet itu bebas digunakan oleh orang kecuali memang dia ada watermarknya kan. Kalau memang dia pengen agar hasil karya yang diakui biasanya dia taruh watermark. Tapi kalau dia nggak taruh biasanya bebas dipergunakan siapa aja gitu. tapi orang nggak berpikir kalau kita itu tidak kreatif gitu ya, tidak ada. Ah, Kalau enggak sih, menggunakan apa biasanya yang sudah populer. kan kita generasi repost semuanya di repost lagi gitu. Nah, kita masuk ke blog itu Mbak ya. Ini Yap. apa ada tips-tips yang berbeda dengan apa yang sudah kita barusan eh, Oke. bicarakan? Em, Gitu ya. Sebentar. Kita masuk ke sini dulu. Eh, Iya betul Mbak Okta itu itu Mas. kalau di track bisa maksudnya percakapannya di track lewat mesin crawling machine itu bisa. Tapi untuk dilihat orang itu nggak bisa Mbak Okta gitu. Jadi Itu ya. crawling machine ini adalah mesin yang mencari percakapan-percakapan di sosial media melalui keyword-keywordnya gitu. Kalau keywordnya itu dia ada di situ biasanya ke-track gitu. Tapi kalau dilihat oleh orang lain itu biasanya nggak bisa gitu. Scrolling machine itu apa? Seperti Crawling seperti machine itu website. bukan crawling machine itu mesin Hmm. agak mahal biasanya dipunyai oleh sosial media analis yang terkenal itu harganya sekitar 1 miliaran gitu. Oh, Miliaran udah harganya. Makanya itu mereka buka jasa untuk apa? Menganalisis sosial media biasanya berbayarnya tinggi banget gitu. Tapi ada apps-apps yang bisa kita pakai gratis, tapi memang tidak bisa selengkap crawling machine itu. Biasanya cuma sebulan gitu. Kalau crawling machine itu bisa trackingnya bisa waktu yang lama banget gitu. baik. Bagi seluruh peserta yang sudah aktif dari tadi, silahkan mulai bertanya karena kita sudah sampai ke penghujung slides. Sekarang kita masuk kepada blogs, bagaimana triks dan tipsnya untuk bisa mempopulerkan tulisan kita di blog. Silakan Mbak Deno. Oke. Jadi ini saya dapat dari blogernya sendiri. Banyak penulis-penulis yang kesulitan untuk mempromosikan blognya. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti gimana caranya tools ini bekerja gitu. Nah, di sini teman-teman bisa kalau punya blog di Blogger, di Blogspot bisa aja pergi ke setting, terus edit agar bisa dilihat oleh orang lain. Maksudnya biasanya kan ada otomatis blog-blog itu di set private gitu tanpa kita sadari. Nah, itu dilihat lagi apakah blog kita bisa dilihat oleh orang lain yang di luar jaringan kita, di luar inner circle kita atau tidak gitu. Terus diubah jadi ini yes dan save change gitu. Terus kalau teman-teman punya Google Plus bisa juga karena Google Plus ini meskipun di Indonesia belum banyak orang yang mempergunakannya, tapi Google Plus ini sangat ramah mesin pencari Google gitu. Jadi kalau kita mau blog kita ada di top page-nya Google, teman-teman bisa pakai media sosial Google Plus ini gitu. Oke. Oke, nah ini mempromosikannya. Ya, seperti biasa, regular updates buat jadwal, posting-posting terjadwal karena
kalau kita agak apa nggak disiplin untuk posting, ini biasanya kita agak kurang diingat oleh orang gitu. Jadi kita harus setting apa ya, karakteristik karakter gitu. Misalnya oh kita posting setiap Kamis gitu, yang banyak pic-nya kan, yang banyak orang yang online gitu. Terus Ini ada speak to one in particular. Jadi kalau kita mau menulis sesuatu, punya blog itu, kita seolah-olah berbicara kepada satu orang gitu maksudnya. iya, dan juga kita harus memperhatikan audiens kita. Ya, kalau misalnya ada orang reply nih atau mengomentari blog kita, jangan lupa untuk dibalas gitu. Karena yang penting banget untuk engagement. Biasanya orang nulis di blog terus ditinggalin gitu aja. Di Kompasiana kan tuh banyak orang yang berinteraksi di situ ya. Terus ditinggalin gitu aja. Ini agar blog kita diingat orang, kita juga harus engage ke orang-orang yang mengapresiasi blog kita gitu. Terus taruh URL blog teman-teman di email signature. Biasanya ada Diana Pratiwi, nomor kontak sekian, terus di bawahnya ada blognya, link blog. Jadi orang kalau mau tahu tentang tulisan-tulisan kita atau standing position kita sebagai penulis, bisa langsung pergi ke blog itu. Jadi sebagai sarana untuk mempromosikan. Karena tiap hari kan kita selalu mengirim email nih. Nah, itu bisa jadi sarana untuk mempromosikan diri kita sendiri gitu. Jadi jangan takut untuk mempromosikan diri gitu. Terus ini teman-teman bisa submit alamat blog teman-teman di situs-situs seperti Teknokrati atau Depop, Popdex. Biasanya kalau di Indonesia paling banyak tuh Teknokrati. Soalnya ini bisa dipergunakan orang untuk blog walking agar tahu blog kita gitu. Blog walking itu misalnya kita pengen baca-baca aja tulisan orang, dia akan mengunjungi satu blog ke blog lain, dan itu banyak banget blogger-blogger yang melakukan itu. Biasanya mereka menggunakan Teknokrati ini gitu. Oke, artinya kita menggunakan ini supaya kita tahu tulisan siapa aja yang paling agar blog kita muncul gitu, muncul juga gitu. Nah terus jadi ini refuse to place ads ini. Ya, ini banyak banget orang yang buat blog untuk cari uang gitu, untuk mempromosikan apa produk-produk orang lain gitu. Karena biasanya zaman sekarang blogger-blogger yang terkenal itu udah menerima ads gitu, advertising, dan mereka akan dapat fee dari situ. Tapi iklan-iklan itu ternyata banyak yang tidak ramah ke pengunjung blog Anda gitu. Misalnya ada iklan yang waktu kita buka blog langsung muncul tuh di depannya tuh, langsung kayak pop up gitu. Atau ada musiknya dan sebagainya. Itu biasanya tidak ramah pengunjung. Jadi kalaupun ingin menaruh iklan, kita harus selektif mengenai penempatannya, mengenai iklan apa saja gitu, karena itu berpengaruh juga pada branding kita sendiri, branding diri kita sendiri gitu. Dan yang terakhir ini baru kita gunakan sosial media ya untuk share. Yang penting ini juga Mas networking. Jadi kita list dulu 20 atau 30 blogs yang banyak dikunjungi orang. Kita harus aktif di situ di blog mereka untuk menarik orang untuk datang ke blog kita. Bisa juga listing ini lewat Teknokrati gitu. Jadi yang terakhir dari slide ini share your post on social media. Jadi sekali lagi blog itu untuk posting tulisan-tulisan kita panjang, tapi untuk mempromosikannya kita harus mempergunakan sosial media gitu. Kita pendek-pendek lah. Ya. Kita pendek-pendekkan ya, bikin nomor gitu ya. Ya. Oke, Ayo yang masih belum bertanya, silahkan bertanya. Kita sudah hampir ke penghujung acara. Kita masuk ke slide yang ini, Mbak, measuring social media. Bagaimana cara? Kemarin saya jelaskan soal social media analytic tools. Gimana cara teman-teman mempergunakan apps-apps untuk menghitung sukses atau tidaknya posting kita di sosial media. Namun di sini ada perhitungan sederhana. Teman-teman nggak perlu mempergunakan sosial media
analytic tools itu karena ada yang berbayar tentu saja. Ini secara gratisnya kita hitung-hitungan kasarnya, misal total engagement dibagi orang yang melihat post kita dikali 100%. Kalau angka tinggi berarti engagement kita tinggi gitu. Total engagement dari mana tadi? Dari likes apa dari apa? Dari Total engagement itu biasanya ada di slide ini Mas. Ada di slide yang tadi ada gambar change-nya. Oh, oke. Reach-nya. Ini. Ya ini dia, ini total engagement-nya. Yang 5006 ini dan ini. Mm. Atau ini engagementnya 273 ya. Nah, itu dibagi apa? 273 Hmm. dibagi orang yang melihat gitu. Total engagement itu likes, comments, atau shares gitu. Dibagi orang yang melihat. Jadi ini kan ini termasuk rendah karena ternyata dari 5.000 orang yang melihat cuma 273 yang komen, likes atau share. Tapi kita harus buat kayak grafiknya gitu, angka-angkanya gitu. Kalau grafiknya naik, berarti kita bisa lanjutkan strategi itu. Tapi kalau misalnya menurun, kita bisa ubah strateginya ke model-model strategi lain. Ini kalau di change termasuk rendah karena biasanya kita dapat lebih banyak lagi gitu. Ada juga teknologi yang bisa menentukan kalau misalnya saya membuka change.org bagian yang ini untuk petisi yang ini, itu ada di bawah tulisannya seen gitu ya, sudah dilihat. Iya. Tapi tidak semua kan? Twitter tidak ada ya? Twitter tidak ada. Mana sih Tapi itu saya lupa ya. Kalau khusus Twitter kita harus mempergunakan ini kan kalau ini ada Facebook Insight ya. Kalau Twitter itu biasanya dia mempergunakan apps di luar Twitter itu sendiri. Bisa pakai tweetreach.com atau Crowdbooster yang saya rekomendasikan itu. Atau social media analytics lainnya seperti Sprout dan lain-lain gitu. Ini Pak sudah ada pertanyaan masuk sambil kita sudah ke ujung. Dari kita di sini ya, dari Okta ini dia bilang ada contoh metrik dan sosmed monitoring nggak Mbak? Bisa pakai crowdbooster.com itu untuk Twitter dan Facebook atau Tweetreach untuk Twitter saja. Ada juga Sprout, Meltwater. Tapi Meltwater ini sangat mahal. Ada juga IBM Social Media Analytics. Tapi untuk IBM dan Meltwater itu untuk pemakaian personal agak kurang saya rekomendasikan karena harganya masih mahal gitu. Yang kita bisa gunakan mungkin yang gratis adalah Tweetreach dan Crowdbooster. Dan Sprout juga gitu. Oke Mbak, ini yang terakhir ini untuk formula penghitungan lewat Twitter ada replies, retweets gitu. Terus jumlah followers kita. Jadi kalau followers yang jangan beli followers ya. Karena itu sepertinya banyak tapi engagement kita pasti rendah gitu. Kalau kita pakai rumus ini, tentu aja replies dan retweetnya pasti sedikit dibanding dengan jumlah followersnya. Ini angkanya nggak real gitu. Kadang-kadang orang-orangnya real juga, tapi mungkin level kelompoknya demografinya lain ya. Misalnya ini katanya kalau yang dibeli-beli itu adalah para alay gitu katanya. Oh. Tweet soal KPK, mereka tidak mengerti dan tidak tertarik dengan soal-soal begitu gitu ya. Tapi gini, biasanya sebelum orang memfollow kita, biasanya orang itu akan tertarik dengan posting-posting sosial media kita kan. Nah, itu udah seperti seleksi aja Mas gitu. Pasti orang yang follow kita udah suka sama jenis-jenis posting kita gitu. Misalnya kayak Raditya Dika tuh,
posting-postingnya kan banyak kan alay gitu. Nah, followersnya juga alay-alay gitu. Atau followersnya Najwa Shihab suka tuh dengan apa namanya berita-berita politik atau sosial gitu, maka mereka follow Najwa gitu. Jadi memang tergantung dari posting eh, tipe posting seperti apa sih yang kita biasa lakukan gitu. Ada juga followernya nggak berkaitan dengan dunia-dunia politik atau pendidikan, misalnya kayak Joko Anwar kan tweetsnya pribadi ya, Ya, maksudnya tapi tapi kan berarti orang yang follow itu kan suka sama film gitu. Jadi mereka punya sesuatu yang relate sama diri mereka sendiri sih gitu. Makanya orang mau memfollow gitu. hmm. Baik, ini sudah ada masuk dari Rofiki Hasan, kalau booth post berbayar, apa bisa dijamin menjangkau akun yang nggak abal-abal? Iya, bisa karena biasanya di Facebook itu melakukan verifikasi. Jadi dia akan menjangkau hanya akun-akun yang aktif. Maksudnya akun-akun aktif itu dia posting sesuatu atau komen sesuatu dalam rentang waktu tertentu gitu. Misalnya 6 bulan atau 1 tahun gitu. Jadi otomatis kayak akun yang abal-abal itu akan tersingkir dari algoritma itu karena biasanya kalau akun abal-abal dia akan jarang posting gitu. Ya. Soalnya sekarang banyak sekali kan apa jasa yang menjual misalnya followers Twitter, likes Iya, Facebook, itu sebaiknya numbers dan seterusnya itu a- eh, efeknya buruk barangkali untuk bisnis ya kalau misalnya kita mempromosikan sesuatu ya. efeknya itu lebih ini angka sharing kita rendah akan jadinya gitu. Hmm. Jadi kita followersnya banyak, tapi ternyata engagementnya rendah gitu. Ini akan buruk untuk penghitungan efektivitas dari posting sosial media kita. Tuh. Bagusnya sih kalau misalnya dilihat, oh followers udah 1 juta gitu. Tapi pas dilihat ternyata nggak banyak tuh dimention orang kan akan mempengaruhi branding kita sendiri gitu. Ada juga memang sengaja membeli angka saja ya. Misalnya dia punya berapa juta gitu, semuanya itu nggak ada orangnya. Ada juga kan ya? Itu akun ini dia pakai bot. Jadi bot itu akun-akun sosial media yang dibuat lewat komputer aja gitu. Jadi dia cuma ditangani satu admin gitu. 1 juta Hmm. orang itu cuma akun fiktif aja gitu, bukan bukan person real gitu. Itu bisa memancing untuk dapat person real nggak? Nggak bisa ya? Oke, baik. Nah, ini kalau masih ada yang bertanya tentang hal ini yang belum jelas, bisa langsung mengkontak Mbak Denok. Ada Denok Manis di sini di facebook.com. Search aja Dianok Pratiwi itu linknya. Nggak tahu kenapa short linknya jadi gitu. Ini ada apa? Dulu siapa ya? Kita mulai dari ini dulu ya. Agus Pambudi ya. Bagaimana blog web bisa mendatangkan income dari bisnis yang layak karena kebanyakan yang diiklankan di blog web sebagian obat kuat, judi online dan sebagainya yang negatif. Ini Mbak Ya, dari Agus. ini tadi kalau blog kita trafiknya tinggi, artinya dikunjungi oleh banyak orang, biasanya banyak pihak-pihak yang akan datang ke kita untuk apa mengajukan pemasangan iklan gitu. Nah tadi tapi seperti yang saya bilang untuk iklan sendiri itu agak kontroversial juga dengan strategi sosial media karena nggak semua iklan itu mencerminkan em, apa ya personal branding kita gitu. Ada yang kita tadi dibilang iklan obat kuat dan sebagainya. Nah untuk eh, iklan sendiri itu harus hati-hati, kita harus selektif banget untuk Ya itu nanti di apa layarnya itu. Terus aja Mbak. Mm-mm. Hmm. Mm-mm.
Atau kita yang misalnya yang proaktif gitu ya, datang kepada produk atau contoh minta Gramedia untuk mensponsori blog kita bisa ya? Ja- Oke. Ini mic-nya Mbak Denok katanya apa hilang-hilang, jadi mungkin harus bibirnya nempel langsung ke situ. Eh, tadinya mati. Oh, jaringan mati ya. Sebentar ya, nanti akan diulang lagi. Terus ada Rudy Mahram, kawan saya punya fanpage Facebook pakai Boost, tapi gak bayar-bayar. Kok bisa ya? Gimana? Bayar ah, bayar lah. Maksudnya fanpage bayar atau Boostnya bayar? Fanpage-nya bayar, Oke. fanpage-nya enggak. Berarti ada hal yang nggak benar itu ceritanya. Em, ada Rudy ini ya, Mbak Dena memang manis ya. Oke. Oke, sudah mulai ya, sudah masuk. Ya tadi ada kesalahan teknis sedikit ya. Sekarang sudah rapi barangkali. Eh, oke. Nah, ini aja Mbak langsung karena sudah mau habis waktunya. Jadi kan contohnya ini ya. Misalnya saya sekarang sedang berencana menulis sebuah artikel di blog saya soal-soal yang terkait dengan korupsi. Ya. Saya berpendapat bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang bukan berhubungan langsung dengan uang, tapi misalnya karakter pribadi dan psikologi dan seterusnya ya. Nah itu. Nah itu saya pengen blog itu dipopulerkan gitu dengan satu hashtag yang mantap gitu itu. Itu ada biasanya Mbak Madina bagaimana itu? Ada langkah-langkahnya. Itu kita pakai hashtag yang sudah dipergunakan banyak orang tadi Mas. Yang jadi kita lihat dulu hashtag. Kita bisa pakai hashtag Save KPK yang sudah eksis. Masalahannya dengan mempromosikan sesuatu kalau kita mulai dari awal itu akan membutuhkan tenaga yang banyak, waktu yang banyak dan bisa jadi juga biaya yang banyak gitu. Jadi kita bisa mendompleng nih kepopuleran topik tersebut di sosial media. Nah, salah satunya pakai hashtag gitu. Oke, misal kalau hashtagnya ganti-ganti, tadi kan itu memang berhubungan soal ke korupsi ya, dan ke pemerintahan terbuka, budgeting gitu ya. Terus tiba-tiba saya pengen populer itu tulisan, saya masukkan hashtag, di situ saya, apa tadi? Di situ saya sering sakit hati. Di situ kadang saya merasa sedih. Nah, misalnya saya masukkan itu, apakah itu menjadi merusak atau justru akan dibaca banyak orang? eh Jadi meme itu masuknya dalam bentuk meme ya. Meme itu kalau kita kreatif yang benar-benar menghibur orang, yang kalau kita baca, wih iya juga nih kocak banget gitu-gitu. Itu akan engage ke orang gitu. Dia mungkin akan kemungkinan besar masuk ke blog kita. Tapi juga perlu diingat kalau misalnya topik-topik yang serius, misalnya kayak Save KPK dan lain-lain, itu untuk dibuat jokesnya itu agak kita harus cari angle atau lebih berhati-hati gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau muat tulisan soal sisi-sisi yang lebih humanis gitu ya, seperti masalah-masalah lingkungan atau sebagainya itu bisa dibuat lebih lebih kreatif, lebih fleksibel timbang topik-topik serius gitu. Tapi bisa Mas pakai meme gitu. Atau dibikin meme yang baru lah ya, jangan Iya, yang pakai yang itu bikin ya. meme yang baru. Tapi misalnya itu kan misalnya gini, kalau soal lingkungan orang orang buang sampah sembarangan tapi ngeluh soal banjir. Di situ kadang saya merasa sedih gitu. Itu untuk kritik-kritik soal lingkungan. Jadi ada yang berbeda gitu yang kita tawarkan gitu. Yang lucu gitu ya. Iya. Ini ada saran dari Okta gitu ya. Jadi kalau misalnya Okta itu menggunakan Li. snip.ly ya untuk share link artikel di mana kita bisa menaruh watermark dan call to action to link tersebut. Nah itu Betul. betul ya. Itu juga kita bisa pakai Tweetbond. Tweetbond bisa. Tweetbond juga bisa untuk membuat kampanye gitu. Ini dari Erna, bisa nggak Mbak kita bikin petisi untuk kepentingan personal, misalnya protes ke suami atau pacar atau sesuatu. Nah, buat petisi ke bos saya untuk minta naik gaji. Enggak sih,
Atau Bukan, sudah itu cuma aku lagi ngetes sesuatu, apakah petisi itu kan lagi trouble kan websitenya, bisa nggak sih buat petisi gitu. Ternyata berhasil gitu. Terus aku tutup lagi gitu. Sebenarnya ini petisi di change.org sendiri itu adalah sifatnya open platform. Jadi siapa aja, di mana aja bisa buat petisi gitu. Petisi ke suami atau pacar itu bisa. Cuma gini, kalau kita mau menargetkan perubahan sosial, sebaiknya kita menggunakan tools-tools itu dengan bijak gitu. Kayak pisau, Mas, pisau kan bisa dibuat untuk motong bawang, bisa dibuat untuk bunuh orang gitu. Gimana kita bisa mempergunakan tools itu dengan tepat gitu loh. Jadi kalau misalnya ini kalau misalnya mau buat lucu-lucuan, kalau ditanya bisa atau tidak, bisa jawabnya. Tapi apakah kita terus lantas mau merubah tools yang kita niatkan untuk merubah sesuatu, merubah keadaan kita jadi lebih baik untuk dipakai seperti itu gitu. malah makin Iya. runyam, semua orang tahu persoalan kita. Terus ini Mbak ada Okta bilang banyak media yang merasa sudah go digital, cukup dengan mempunyai akun sosmed. Punya contoh media yang sudah melakukan lebih dari sekedar punya akun sosmed nggak Mbak? Misalnya ada data mining gitu. Yang ini Hmm, nih, kelihatan nggak? Dari Okta, itu di tengah dari bawah. banyak media. Jadi kan jadi sosial media ini sendiri sifatnya untuk mempromosikan post-post yang sudah di-publish sebelumnya di media lainnya seperti blog atau media online gitu. Terus apakah cukup cuma punya akun sosial media? Enggak. Kita seperti tadi saya jelaskan ada post engagement-nya. Kita harus melihat lagi apakah eee, posting di sosial media atau post di media online tersebut sudah efektif tersampaikan ke audiens gitu. Kita bisa melihatnya lewat social media analytics, bisa juga kita lebih jauh lagi strateginya kita bisa hiring media media researcher seperti itu. Oke. Baiklah, mungkin masih banyak pertanyaan dari seluruh peserta yang ada di sini, karena waktu sudah sampai di penghujung. Baiklah, Anda menuliskan pertanyaan, dikirimkan langsung ke Mbak Denok, atau dikirimkan ke saya, nanti akan kami sampaikan kepada Mbak Denok, kami bicarakan bagaimana cara menjawabnya. Oke ya, alamat kami sudah ada di depan sini. Nah, seperti saya janji tadi di depan, saya akan membacakan kesimpulan yang sudah dibuat dengan manis oleh Mas Heru, kesimpulan yang uh, dia tidak sempat sampaikan sendiri hari ini karena lebih baik mengurus banyak tugas akhir yang sudah masuk ke email saya. Mas Heru sedang sibuk menjawab dan memberi saran-saran masukan untuk setiap tugas-tugas yang sudah masuk. Jadi inilah kesimpulannya kira-kira Anda bisa lihat di layar sambil saya sampaikan ya. Untuk pelatihan memperkuat karya jurnalistik dengan penggunaan data di era digital 14 Januari sampai dengan 18 Maret 2015. Kesimpulannya adalah jadi bagi para jurnalis, pelatihan ini diharapkan menyegarkan kembali semangat profesi yang tujuan utamanya adalah menyajikan kebenaran. Bagi mereka yang bukan jurnalis, pelatihan ini kiranya memberikan perspektif baru soal bagaimana menyajikan informasi secara kredibel. Persoalan etika, karakter media online, data yang benar, multimedia, dan netiquette adalah instrumen penting agar tulisan-tulisan kita menjadi lebih kredibel. Di era internet seperti sekarang ini, ketika informasi membanjiri kita seperti air bah, informasi yang kredibel dan layak dipercaya menjadi begitu berharga. Akan sangat indah jika tulisan-tulisan yang baik itu juga mewarnai ruang-ruang blog di dunia maya kita, tidak hanya di media arus utama. Selain itu, hal terpenting lainnya yang tak boleh diabaikan adalah terkait distribusi konten. Wajib digarisbawahi, saat ini kita hidup di era media sosial. Banyak orang kini memperoleh informasi dari sana. Tak sedikit netizen
yang hanya mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi mereka. Oleh karena itu, informasi yang kita sajikan tidak cukup hanya diunggah di media kita atau di blog kita. Informasi itu perlu kita sebarluaskan. Kita perlu tahu bagaimana karakteristik media sosial agar kita bisa dengan jitu menyebarluaskan tulisan kita. Kebenaran tidak boleh disembunyikan, harus diwartakan. Akhir kata dari Mas Heru Margianto, saya ingin mengutip Pramudia Anantatur, ini salah ketik, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Sukses selalu untuk Anda semua, J. Heru Margianto. Sambil Mbak Denok menjawab semuanya apa yang sudah masuk di chat room, saya ingin menutup. Demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Sesi ini juga merupakan pamungkas dari 10 sesi. Jangan lupa rating dan konten. 2, jangan lupa mengisi kuesioner yang telah dikirimkan oleh Kartika kepada Anda semua. Untuk tugas akhir sedang dikerjakan, meski pelatihan ini sudah selesai, jangan khawatir, semuanya akan dibalas. Sertifikat akan dikirimkan ke alamat yang telah Anda kirimkan setelah kuesioner kami terima. Anda bisa menghubungi kami, Mas Heru Margianto, di email yang sudah tampil di layar Anda, kepada saya dan juga kepada Puja. Jangan lupa mereview materi-materi yang sudah masuk di www.newsu.org supaya Anda bisa memadukan apa yang sudah didapat dari 10 sesi ini, juga apa yang sudah disediakan sebelumnya di news.org. Untuk pertanyaan ke Mbak Denok, silahkan ke denok@change.org. 1 jam usai sudah, dan 10 sesi sudah terlaksana dengan baik. Kami mohon maaf bila ada kesalahan selama ini. Semoga apa yang kita pelajari selama ini berguna karena diingat dan dipraktekkan. Atas nama tim kerja IPPMN, saya Patar Simatupang dan Mbak Denok Pratiwi, ya Mbak, Yes. mengucapkan terima kasih atas semuanya, dan sampai jumpa di kesempatan lain, langsung maupun di udara. Selamat siang. Selamat siang.